Baik, terima kasih pimpinan. Saudara Promovendus, pada tabel 53 terkait dengan dampak lingkungan baik di Morowali maupun di Halmahera Tengah, untuk hampir semua kategori dampaknya buruk dan buruk sekali. Itu menurut hasil temuan Promovendus. Tentu ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat lokal hari ini maupun masa mendatang. Namun pada penelitian ini yang diarahkan tujuannya menganalisis kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan, saya belum menemukan analisis terhadap mengapa kerusakan lingkungan yang amat buruk itu bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Kalau kita mengacu pada teori resource management, kerusakan sumber daya alam itu kan bisa terjadi karena 3 hal. Kegagalan pemerintah, kegagalan pasar, atau kegagalan masyarakat. Nah, di antara 3 itu kira-kira menurut Promovendus mana yang dominan yang memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang amat buruk menurut Promovendus. Katakanlah misal kegagalan pemerintah, ya. Apakah memang ada aturan yang lemah atau aturannya tidak ditegakkan? Dan sebagai pengawal perizinan asing ada di Indonesia, bagaimana kontribusi Kementerian Investasi dalam memberikan sumbangan pada kerusakan lingkungan ini? Kalau memang itu ada, mohon dibantah. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Arif Satria, Sarjana Pertanian Magister Sains, izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Yang pertama, tolong tampilkan slide tentang perbedaan antara air yang ada di Halmahera Tengah dan di Morowali. Bapak Ibu semua, para Bapak penguji, khususnya Pak Prof. Arif Satria, kalau kita lihat yang coklat itu berada di daerah Morowali. Kawasan industri Morowali dilakukan sejak tahun 2012-2013, tapi waktu itu belum masif. Mulai berjalan dan mulai masif itu di tahun 2016-2017. Dan jujur, di Republik ini belum ada satu kawasan industri yang dilakukan secara paralel yang masif seperti di Morowali. Ini barang baru. Ini barang baru sekali. Dan kemudian ini terjadi sampai dengan sekarang ini. Kita tahu bahwa kondisinya tidak terlalu baik. Makanya saya katakan sangat buruk. Coba kita bandingkan dengan di Wedabai, di Halmahera Tengah yang biru itu. Kami ini mulai di groundbreaking 2018 akhir dan 2019 saya sudah jadi kepala BKPM dan saya sendiri yang mengawal ini industrinya. Apa yang saya mau sampaikan, saya belajar daripada apa yang sudah dilakukan di Morowali untuk tidak terulang di Wedabai. Setelah saya melihat, yang pertama memang perencanaannya yang parsial. Perencanaannya yang belum kokoh karena belum ada contoh. Jadi memang seperti anak lah, kalau anak baru lahir jatuh-jatuh ya biasa itu. Tapi kalau dia jatuh terus itu nanti ya nggak bagus. Jadi harus dipelajari untuk jangan jatuh lagi, kira-kira begitu. Nah, kondisi ini kemudian saya pakai di Halmahera Tengah. Penegakan aturan. Aturannya sudah bagus, kurang ditegakkan. Karena waktu itu kita mau tegakkan juga seperti apa? Karena contohnya belum ada. Bingung-bingung semua, meraba-raba semua. Mimpi aja kira-kira begitu. Jadi sambil meraba. Nah, kalau ditanya formulasi apa kegagalan ini terjadi? Apakah pemerintah, pasar, atau sosial? Menurut saya digabungkan tiga-tiga. Ini tiga-tiga punya sumbangsi semua ini. Tapi sebagai negara yang terus berkembang, tidak boleh mundur berpikir ke belakang. Yang tidak baik kita perbaiki. Dan ke depan untuk membangun kawasan-kawasan industri, ketika kami di Kementerian Investasi, kami sudah membuat standar. Standarnya minimal harus sama dengan di Wedabai. Sambil kita memperbaiki yang di Morowali. Karena memang di situ ada pelabuhan yang harusnya nggak boleh untuk muat batu bara di dalam amdalnya. Itu ditaruh ada amdalnya, makanya ISPA paling banyak itu. Dan sekarang kita mulai melakukan perbaikan. Dan penegakan aturan menurut saya harus betul-betul kita ketat untuk bisa mewujudkan ke sana. Yang kedua,